Baik, selamat pagi sahabat dan teman-teman semuanya. Salam sehat dan semoga selalu tetap dalam keadaan semangat. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan saya Kevin Arianto Putra. Kali ini dalam video yang cukup berbeda, di mana pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau PKWU, yaitu kelompok kami ditugaskan untuk menggali pengalaman dan informasi dari seorang yang menekuni profesi usaha jasa. Dan kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Benedictus Yulianto, Diki Hermawan, dan Yohanes Kevin Feguyan, yang dimana pada kesempatan kali ini saya dan Beni yang berada di belakang kamera memilih untuk mewawancarai profesi jasa penyiar radio yang termasuk dalam jasa jurnalistik di bidang suara atau audio. Dan pada kesempatan pagi hari ini, tanggal 13 Agustus 2022, kami berkesempatan untuk mewawancarai seorang yang sudah dibilang cukup lama berkarir sebagai penyiar radio yang telah bersama dengan saya pada pagi hari ini, yaitu Bapak Anton Yudhistira. Halo, pagi. Terima kasih telah berkenan untuk meluangkan waktunya, Pak. Mohon izin sebagai perkenalan, mungkin Bapak bisa memperkenalkan apa nama radio tempat profesi Bapak sekarang ini. Ya, baik teman-teman. Saya Anton Yudhistira, kebetulan program director di Radio Utari FM. Jadi kalau Radio Utari ini PT radionya namanya PT Radio Utari Gentaria. Itu. Jadi radio ini berada di Jalan Tentara Pelajar nomor 9, Tritikuluan, Cilacap. Baik. Lalu untuk tanggal berdirinya Pak, kapan berdirinya radio ini dan apakah Bapak mengetahui latar belakang berdirinya radio ini Pak? Iya, radio ini berdiri tahun 90, jadi sudah lama ya. Sudah lama sekali. Dulu masih frekuensinya awal itu masih AM. Jadi kalau radio kan ada AM ada FM ya. Ya, nah perbedaannya AM dengan FM itu? AM itu gelombangnya longitudinal, jadi dia bisa mengikuti kontur gunung, kontur tanah begitu. Jadi ketika di sini ada gunung, dia bisa melewati. Jadi orang-orang yang berada di sebelah gunung dia bisa tetap mendengarkan. Oh, iya. Nah, sementara kalau FM nggak bisa. Begitu ke petak gunung atau bangunan tinggi dia akan balik. Nah, sekarang cuman karena teknologi, karena orang maunya yang bagus, karena perbedaannya kalau AM itu sebagus apapun dia di receiver akan tetap kemeresak gitu ya. Kalau FM kualitas compact disc, kualitas CD, jadi lebih enak kalau kita dengar musik, dengar suara penyiar lebih enak, makanya orang berduyun-duyun kemudian pindah ke FM. Dan rata-rata sekarang coba HP di teman-teman kan nggak ada HP AM, adanya semuanya kan FM. Jadi itu yang menjadi salah satu dasar kenapa kemudian Utari akhirnya juga berpindah ke FM, menempati frekuensi 101 FM gitu ya. Dan Utari itu mengambil slogan hits radio, artinya radio hanya muter lagu-lagu hits. Nah, kalau ditanya tentang latar belakang kenapa kemudian muncul Utari gitu ya, ya karena satu kepentingan bisnis ya. Tahun 90-an itu belum banyak televisi, kemudian belum banyak media internet, jadi radio masih menjadi salah satu, mungkin kalau di Cilacap media utama begitu ya. Karena kalau misalnya media lain seperti koran, majalah kan orang harus beli. Sementara kalau radio kan orang bisa gratis gitu ya. Jadi mudah mendengarkan, makanya kemudian pilihan mendengar radio menjadi pilihan utama. Dan booming radio memang tahun itu ketika iklan luar biasa banyak, jadi belum ada pesaing, semua beriklan ke radio, momennya pas. Nah, satu tentang bisnis, kemudian tentu kita punya harapan salah satu fungsi radio adalah itu ada fungsi bisnisnya, ada fungsi edukasi atau pendidikannya, ada fungsi informasinya, dan tentu ada unsur hiburan. Semuanya kami rangkum menjadi salah satu mata acara di semua program yang ujung-ujungnya juga tentu memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta. Baik, lanjutkan pertanyaan yang tadi Pak. Ya. Berarti kan sudah cukup lama ya, cukup eksis untuk radio Utari ini. Nah, kalau kami boleh tahu Pak, apa saja faktor pendukung untuk berdirinya, bagaimana radio Utari ini tetap eksis dari dulu sampai dengan saat ini? Iya, tentu harus menyesuaikan zaman. Jadi era radio 90-an yang dimana radio masih berkuasa katakanlah karena televisi belum muncul. Adanya kan waktu itu ada TVRI ya, belum ada yang lain. Satu-satunya ya Pak. Satu-satunya, dan itu kan juga siarannya mulai sore sampai malam. Jadi nggak 24 jam seperti hari ini ya. Belum ada TV 24 jam. Betul. Jadi tidak banyak saingan istilahnya. Saingannya ya paling radio. Radio saat itu juga nggak banyak di Cilacap itu. Jadi artinya pesaing kami juga
paling hitungannya di bawah 10 lah katakanlah begitu ya. Nah, tentu harus berstrategi Mas. Era saat itu di mana radio mengalami masa booming iklan, booming pendengar juga masih banyak begitu ya. Tentu berbeda dengan era sekarang di mana era sudah digitalisasi. Jadi ketika orang masih dulu rame-rame datang ke radio buat beli kartu request, beli kirim-kiriman begitu ya. Ngalami itu mungkin beberapa orang ngalami fase itu gitu ya. Nah, tapi beriring perkembangan zaman ketika mulai ada teknologi handphone gitu, orang boleh telepon itu live begitu ya. Terus kemudian mulai ada SMS yang orang nggak harus datang ke radio kalau untuk kirim-kiriman itu mulailah berkurang. Orang datang ke radio mulai berkurang. Kalau zaman dulu sebelum adanya ditemukan SMS ini orang datang ya Pak? Iya datang. Makanya ada meja di sini itu, kayak meja di kantor pos itu kan untuk nulis request itu. Iya. Betul, nulis request. Jadi itu dijual, salah satu pemasukan radio kan dari kartu request juga gitu kan. Nah, kemudian berkembang dan tentu radio nggak boleh tinggal diam, harus menyesuaikan terus situasi terkini, termasuk hari ini. Hari ini situasi pandemi kemarin itu kan mempercepat semuanya. Digitalisasi di segala bidang gitu ya. Teknologi yang tadinya masih teknologi kecil sekarang udah 5O, bukan lagi 4O, 5O gitu kan. Semua dan radio makin hari makin ditinggal oleh kaum milenial gitu ya. Nah, tentu kami juga mesti berbenah. Utara itu dulu terkenal sebagai radio anak mudanya Cilacap. Jadi acara-acara di Utara itu ditujukan kepada anak muda Cilacap yang memang waktu itu amat gemar mendengarkan radio gitu ya. Nah, ketika hari ini anak-anak muda lebih seneng nonton YouTube, kemudian Spotify dan yang lainnya, ya Utari nggak bisa kemudian ada terus daripada nggak didengar orang, maka kemudian segmennya kami ubah, segmennya menjadi segmen dewasa, di mana pendengar dewasa masih stay dengar radio, masih banyak yang dengar radio, termasuk yang orang-orang tua masih banyak yang mendengar radio, maka kemudian acaranya pun kami ubah, yang tadinya acara teenage, acara anak muda, kami ubah menjadi acara dewasa, menyesuaikan dengan bangsa kami, bangsa pendengar kami. Dan yang tentu terkini adalah kita harus melalui dengan streaming. Nah, kalau dulu kendalanya soal frekuensi tadi ya, dengan teknologi analog kita hanya bisa didengar, kami hanya bisa dengar di tempat terbatas yang hanya bisa menangkap jangkauan siar kami, gitu kan? Untuk di wilayah Cilacap. Betul, katakanlah Cilacap saja gitu. Nah, sekarang dengan adanya streaming yang tanpa batas, TKW, TKI yang ada di Hong Kong misalnya, di Arab Saudi, dimanapun misalnya orang-orang Cilacap yang merantau ke luar negeri pun bisa mendengarkan Radio Utari. Sepanjang ada fasilitas internetnya, semua orang bisa mendengar. Maka kemudian kami juga membuka itu. Kami punya website, kami siaran streaming untuk mendukung ke arah sana. Perubahannya. Berarti itu termasuk salah satu faktor pendukung ya Pak, selalu mengikuti perkembangan zaman, dia bisa menganalisis pendengar. Betul. Dimana kalau dahulu pendengarnya anak muda dan di zaman sekarang banyak yang mulai pendengar dewasa, jadi program acaranya juga menyesuaikan. Betul. Gitu ya Pak. Lalu apakah di tengah di zaman ini kan banyak gemburan aplikasi musik online ya Pak, untuk streaming juga tadi. Lalu apakah di tengah gemburan aplikasi video dan musik online sekarang ini adakah ditemui tantangan Pak atau hambatan untuk di dunia radio ini? Pasti Mas, jadi setiap ada yang baru muncul pasti itu tantangan tersendiri buat kami ya. Kalau kami nggak bisa menangkap itu sebagai sebuah challenge gitu ya, sebuah kesempatan ya kami ketinggalan zaman begitu ya. Sekarang orang dengan mudah loh, misalnya mau request lagu kan dulu harus nunggu penyiarnya muter. Sekarang mereka bisa kapanpun, dimanapun, denger Spotify, YouTube, mereka bisa denger semuanya. Bahkan ada gambarnya lagi. Kalau dulu cuma bisa membayangkan gitu kan. Nah, itu tantangan kami dengan, yaitu tadi, akhirnya kami melakukan pola streaming tadi, kemudian era konvergensi. Ketika sekarang orang apa-apa aplikasi, Utari pun menyesuaikan. Utari juga ada aplikasi radionya yang bisa di-download di aplikasi dan kemudian orang bisa mendengarkan kapanpun dimanapun begitu ya. Selain kami punya website untuk streaming, jadi aplikasi pun kami sediakan. Semua yang berkaitan dengan pendengar termasuk ada juga menggunakan medsos, misalnya Facebook, Instagram Live. Itu semua lini media massa kami manfaatkan. Yang di belakang dia Pak. Betul. Media sosial kami. Ada aplikasi streamingnya. Betul. Jadi bisa didengarkan di smartphone, misalkan orang lagi di jalan, di luar kota tidak bisa terhubung dengan frekuensi FM-nya, bisa didengar dimanapun begitu ya Pak. Tanpa harus meninggalkan kekasan radio. Radio itu media yang sangat akrab, sangat intim, dekat dengan pendengar.
itu yang tidak bisa kemudian digantikan oleh media lain. Iya. Maka kemudian kami campur dengan teknologi, dua-duanya jalan. Oh iya. Kan begitu ya. Kedekatan kami dengan pendengar yang selama ini sudah berjalan itu, kemudian orang kalau hanya mendengar musik saja kan juga bosan kan. Iya. Spotify misalnya, YouTube yang mendengarkan musik bosan. Tapi di situ ada suara penyiarnya yang dia Yang bisa di tengah-tengah menemani. mengisi, ya, iya. Maka rata-rata orang-orang yang bermobil misalnya, itu kan kalau hanya dengar musik terus kan juga lama-lama bosan juga. Bisa bosan, bisa ngantuk juga ya, Pak. Nah, Iya. di radio, di mobil misalnya mereka bisa mendengar suara penyiar, bisa Tapi- mendapat informasi tentang layanan lalu lintas Ya, misalnya. informasi terkini atau berita-berita yang Berita-berita saat terkini. Iya, headline berita. Betul. Itu. Baik. Lalu mengenai profesi jasa, Pak, di Ya. dunia radio ini, apakah di dunia radio itu ada struktur organisasinya seperti di instansi atau perusahaan-perusahaan? Ada, gitu, Pak? sama saja. Jadi Struktur organisasinya itu seperti apa aja, Pak? jadi gini Mas, perusahaan radio itu kan PT Mas. Oh iya. Perusahaan terbatas atau perseroan Perseroan terbatas. Sebagaimana layaknya PT-PT yang lain, tentu radio juga punya struktur organisasi Ya. sama dengan yang ada direkturnya, ada komisarisnya, ada manajernya, ada penyiarnya, ada stafnya, semua sama. Untuk di radio tari itu organisasinya, struktur organisasinya seperti apa aja? Ya, jadi kalau di radio ada komisaris utamanya, ada komisaris, ada direkturnya. Kemudian kalau di level middle manager ada station manajernya. Kemudian ada program director, ada marketing manager. Kemudian untuk yang mengurusi musik ada namanya music director. Kemudian untuk yang mengurusi berita juga ada sendiri news anchor misalnya. Kemudian sampai kemudian penyiar, ada staff, dan terakhir ada di OB misalnya. Di bawah, paling bawah kan ada OB. Berarti di radio tari ini juga ada struktur organisasi seperti Sama itu, dengan Pak? perusahaan-perusahaan yang lain. Berarti untuk profesinya tidak terbatas hanya di penyiar saja ya, Pak? Yes. Ada profesi-profesi lain. Iya. Gitu Jadi ada strata begitu, ketika seorang penyiar memang punya bakat menjadi seorang leader, ya. sangat mungkin dia akan naik posisinya. Mulai dari music director, kemudian nanti naik lagi jadi produser misalnya, naik lagi menjadi program director, sampai kemudian dia bisa menjadi pemimpin perusahaan atau station manager. Lalu untuk perbedaan tugasnya masing-masing, Pak, antara penyiar dengan station Iya. atau produser itu perbedaan tugasnya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, kalau di radio itu kan ada radio yang ideal begitu ya. Iya. Jadi dia ada penyiar, ada scriptwriter, ada produser, masing-masing punya bagian sendiri. Ada musik director. Kalau musik director dia yang ngurusi musik. Jadi seluruh musik yang masuk, katakanlah seluruh tes radio ada di situ. Karena iya. warna radio itu kan utamanya di musik Musiknya, ya. iya. Jadi musik mau dibawa kemana itu dia ada di otaknya si musik director. iya. Kemudian kalau program director dia memanage seluruh program. Ini kita mau dibikin acara apa nih? Oh iya. Acaranya sesuai dengan orang Cilacap apa nih? Itu kerja orang program director. Iya. Kemudian kalau scriptwriter, Iya. dia tugasnya menulis skrip, menyiapkan skrip kepada penyiar. Untuk dibacakan. Betul. Kemudian skrip untuk iklan dan yang lain-lainnya itu tugas script director. Script director. Kemudian kalau penyiar ya tugasnya sebenarnya lebih ke speech ya. Dia ngomong di radio, kemudian menyiapkan lagu. Karena di sini kan single operator. Oh, Jadi radio ada dua Mas, ada single dua, operator, iya. juga ada yang operator sendiri, penyiar Iya. sendiri. Oh, iya. Kalau di sini kan di radio tari ini sih. satu orang merangkap pekerjaan beberapa. Jadi sambil mengatur juga. betul kan single operator. Oh, Jadi itu masing-masing punya job disk. ada job desk-nya masing-masing. Iya, betul. Jadi di balik program satu radio ternyata ada banyak orang yang mengatur jalannya sampai dengan kita bisa mendengarkan. Betul. Kalau bisa mendengarkan suatu rangkaian musik, ada berita, ada informasi, ada suara penyiar, berarti ada bidang pekerjaannya masing-masing ya, Pak. Seperti kalau saya ibaratkan seperti gunung es Mas, yang kelihatan cuma satu, Iya. yang di bawah ini tim. Iya. Oh iya, yang terdengar hanya suara penyiar Betul. saja. Kalau Anda nonton TV misalnya yang kelihatan tuh anchor berita, pembaca berita itu ya, Iya. yang nyebrik dia. Iya. Di belakangnya kan banyak, ada kameramen, ada Oh iya. tim-tim yang lain. Berarti untuk radio ini hampir sama dengan Hampir sama, televisi ya, Pak? tapi tidak sebanyak di televisi. Tidak sebanyak yang di televisi. Iya. Dan kadang-kadang beberapa tugas itu bisa di handle oleh 1-2 orang. Oh, iya. Lalu untuk penyiar radio Pak, mungkin bisa diperkenalkan nama-nama penyiar yang ada di radio Tari FM. Iya. Kalau di Utari itu rata-rata penyiar senior, jadi penyiar-penyiar yang lama, mulai dari Mas Andre Dewa, kemudian Mbak Pipit Mai, kemudian ada juga Mas Rama, kemudian Mbak Nabila, sama yang terakhir itu Rizka. Ada 5 kami punya penyiar. Ada 5 ya Pak? Iya.
dan sebagian besar adalah penyiar-penyiar yang bisa dibilang seniornya sudah cukup lama. Sudah lama di ya, radio. ini luar biasa, teman-teman. Karena Ya. Utari kan radio tua ya, jadinya Ya, penyiar pun juga penyiar yang sampai hari ini masih setia dengan radio, masih bertahan di radio. Luar biasa. Jadi untuk radio Utari ini. Ya karena radio tidak hanya sekedar pekerjaan, Mas. Ya. Radio itu ada unsur seninya, ada unsur passion, dan ada unsur hobi. Nah kadang-kadang kalau urutannya seperti tidak melulu hanya soal kemudian ingin mendapatkan uang, Ya. tapi di situ ada passion. Kalau udah passion itu urusannya bukan lagi soal uang, seneng gitu ya. Iya. Makanya kenapa dia bisa bertahan lama sekali di radio semata-mata bukan sebatas soal uang. Kalau soal uang mungkin mereka sudah pindah dari radio. Tapi ya, karena memang suka cinta dengan profesi ini. Iya. Saya kira itu yang membuat mereka sampai hari ini masih bertahan. Lalu apakah ada syarat atau kompetensi tertentu Pak untuk yang harus dipenuhi jika ingin bekerja di dunia radio ini? Pasti. Ya. Tidak semua orang bisa menjadi penyiar radio. Kenapa? Ya. Radio itu kelihatan profesi yang sepele begitu. Semua orang bisa. Ya. Tapi Anda bayangin ketika ada di call box di ruang sebelah sana itu ruang penyiar radio itu ngomong sendiri dan itu didengar orang sak Cilacap katakanlah begitu ya. Itu nggak mudah karena bicara di radio berbeda dengan bicara di forum. Atau berbicara di tempat lain karena berbicara di radio itu bertutur, bercerita. Kan nggak ada gambarnya, Mas. Iya. Jadi bagaimana ketika Anda bicara, send message-nya dapat, kena, pesannya sampai. Iya, pendengar. Lah kalau misalnya cara ngomongnya sambil baca, pesannya kan nggak sampai. Oh, iya. Katakanlah misalnya begini, kata aduh ya, kata simpel, hanya aduh. Tapi diucapkan dengan cara berbeda, itu maknanya bisa berbeda. Contoh, aduh, lain-lain kan? Iya. Satu kata. Hanya satu kata. Ketika diucapkan penyiar itu pesannya sampai. Sama ketika dulu yang hebat dari radio itu adalah sandiwara radio. Oh iya. Karena kekuatan radio itu adalah media imajinasi, Mas. Orang membayangkan begitu. Orang yang sandiwara radio itu proses produksinya mereka duduk berdiri sambil begini. Tapi mereka seolah-olah berperang. Seolah lagi katakanlah misalnya pasangan lagi pacaran misalnya apa, mereka semua bisa seolah nyata. Jadi begitu pendengar di rumah mendengarkan, itu sudah ada gambarnya di sini, ada theater of mind di sini. Jadi ada gambar yang seolah kayak nonton di sini kalau di depannya langsung. Persis. Nah itu harus disampaikan dengan cara yang benar. Maka ketika ditanya tentang apa sih kompetensinya, ya dia harus bisa ngomong, harus bisa istilahnya pesan itu akhirnya sampai gitu. Menyampaikan pesan itu kepada pendengarnya itu dengan cara yang mulus begitu. Kalau yang masih latihan ya tentu belum bisa ya, ngomongnya masih terbata-bata. Nah, untuk mengasah kompetensi tersebut latihannya itu gimana, Pak? Latihannya jadi penyiar sebelum bekerja di sini kan harus latihan dulu nih. Paling tidak 3 bulan lah latihan ngomong. Kalau mereka sudah terpintar ngomong sih hanya paling ngajari style lah. Kan radio ada stylenya. Ada stylenya begini. Jadi diajari cara ngomongnya harus begini, cara duduknya harus begini, keluarnya seperti apa. Nah, baru ketika sudah dianggap layak, barulah masuk ke sini. Udah bisa secara sendiri. Awal-awal masih diduetin supaya nggak lolos nggak salah-salah terus. Ketika ditemani sudah yakin nih bisa lepas kayak gitu. Caranya begitu. Jadi untuk pertama bergabung itu ditemani dulu ya, Pak. Lalu setelah itu baru bisa siaran sendiri gitu ya, Pak. Iya, betul. Baik. Berarti ternyata di balik suatu radio yang biasa kita dengarkan ternyata ada banyak sekali profesi yang ada di balik layarnya ya, Pak. Gitu ya, Pak. Ya, cuman perbedaannya kalau di radio bisa disimpelkan, ya beberapa pekerjaan itu bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Kalau di televisi harus satu-satu. Satu-satu masing-masing. Ya, Pak. Betul. Nggak bisa digantikan gitu kan. Dan ternyata untuk profesi penyiar pun cukup banyak tugas yang harus dilakukan ya Pak, tidak hanya sekedar mengutamakan musik saja atau membaca informasi saja, tapi ada kompetensi lain yang harus dilakukan ya Pak. Begini Mas Kevin, jadi kebetulan saya itu mulai di radio hampir barengan dengan Radio Utari ini berdiri. Jadi saya tahun 92 kalau nggak salah. 90. Lepas SMA saya itu kerja di radio sampai hari ini. Jadi sudah lumayan lama di radio dan saya termasuk orang yang sering pindah-pindah kota, sering pindah-pindah radio karena tugas. Ditugaskan. Jadi itu menambah wawasan saya karena setiap daerah tentu caranya berbeda-beda nih. Orang Cilacap habitnya berbeda dengan orang Purwokerto, berbeda dengan orang Kebumen. Itu harus dipelajari. Jadi seorang
apalagi profesinya seperti saya sebagai program director harus paham betul psikologi masa nih. Apa yang menjadi kesukaan orang Cilacap, apa yang menjadi kesukaan orang tentu berbeda. Ya. Maka cara menyajikan pun harus disesuaikan dengan kebiasaan atau habitnya orang setempat. Berarti Bapak selain penyiar juga adalah seorang program director. Saya kalau sekarang sudah jarang-jarang siaran. Siaran tuh kalau misalnya pas lebih ke menggantikan begitu ya. Dulu pernah saya mendengarkan Bapak siaran di hari Minggu kalau tidak salah. Ya, itu yang oh iya. Slow. Oke, itu Anda ya. Ya, saya pernah kirim salam 2 kali. Waktu pertama kalinya itu saya ke radio Utari ini saya foto di depan, lalu saya gitu. Kirim di WA, kirim fotonya itu. Iya. Ya itu jadi itu karena menggantikan, tapi kalau saya sekarang lebih banyak sebenarnya di program director dan station manager. Jadi pekerjaannya menyusun. Iya, menyusun, mengawasi begitu, mengawasi jalannya perusahaan juga. Artinya kalau dulu lebih fokus ke penyiar, kalau sekarang ke perusahaan secara umum gitu ya. Perusahaan radio. Secara umum. Kalau kemudian awal mula ketertarikan Bapak dengan dunia radio itu seperti apa? Iya, dulu zaman SMA itu sebenarnya cita-cita saya bukan penyiar radio. Saya tuh cita-citanya wartawan. Jadi saya memang senang dengan dunia jurnalistik. Jadi saya sebenarnya selain di radio, saya jurnalis radio. Jadi saya anggota PWI. Nah, itu cita-cita lama saya begitu ya. Saya pengen menjadi wartawan olahraga kalau dulu. Jadi senang jadi reporter bola itu senang. Jadi awalnya kenapa saya latihan itu karena saya senang. Sampai saya kemudian bisa menghafal kayak seorang reporter bola kalau di radio itu. Saudara-saudara sekarang bola dioper sekian ya, saya hafal dulu. Pemain-pemain bola Indonesia itu hampir semua hafal saya. Iya. Nah, itu yang kemudian akhirnya kok enak ya. Dan cuman mungkin berbeda dengan teman-teman radio hari ini. Saya untuk jadi penyiar radio sekolah. Jadi saya di Bandung. Jadi saya tahun 92 itu ada nggak lama sih, karena itu kebetulan crash program, jadi saya diklat begitu ya, pendidikan latihan simple begitu ya, di Bandung selama 3 bulan dididik oleh penyiar-penyiar di Bandung yang sudah sangat terkenal waktu itu, yang sampai sekarang di TV masih sering muncul gitu ya, digembleng habis-habisan bagaimana cara ngomong, cara jadi reportase, cara ngambil berita, cara nulis berita dan lain-lainnya. Jadi saya beruntung saya mengalami era itu. Kalau penyiar-penyiar hari ini kan didirinya di radio. Jarang kalau yang di kota besar yang ada sekolah broadcast. Yang di sini kan nggak ada sekolah broadcast. Jadi ketika mereka jadi penyiar radio karena dia mendaftar di training di sini. Di trainingnya langsung di sini. Di sini. Kalau Bapak di sekolah broadcast. Saya ada sekolah broadcast yang ngadain radionya. Jadi radio dia selain usaha radio juga usaha untuk melakukan semacam kayak kursus penyiar begitu loh. Nah, saya beruntung mendapatkan kesempatan itu, akhirnya ya membuat saya menjadi seperti sekarang gitu ya. Terima kasih banyak Pak Anto. Sama-sama Mas Kevin. Untuk wawasannya dan juga ilmunya yang diberikan pada kesempatan pagi hari ini luar biasa. Dan gini, mungkin pesan ya. Kita tambahan pesan-pesan untuk teman-teman di SMA yang sudah. Saya mengalami masa radio itu dari mulai masih zamannya piringan hitam. Piringan hitam, teknologi musik kan begitu, piringan hitam, kemudian ada teknologi baru namanya kaset. Dari kaset kemudian dianggap sudah mulai jadul, ada lagi compact disc. Setelah itu berubah file sampai hari ini, mulai berubah file. Jadi saya mengalami hampir semua fase seorang penyiar radio. Jadi mulai dari radio AM sampai ke FM begitu ya. Dari mulai masa itu saya mulai dari bayaran yang paling kecil, ya. Saya merantau tapi gajinya nggak lebih dari 20.000. Tapi sampai hari ini saya masih bertahan karena saya ada passion tadi. Saya senang dengan profesi ini. Ada kecintaan dan kesukaan dengan betul. Dan yang tidak kalah penting ketika menjadi penyiar radio itu wawasan kita harus luas. Karena seorang penyiar radio itu maunya pendengar orang-orang pintar. Maka dia harus rajin baca. Bedanya apa penyiar yang rajin baca sama tidak? Di struktur kata, struktur kalimat yang digunakan. Anda kalau jadi pendengar akan merasakan letak perbedaan antara penyiar yang sering baca dan tidak. Bukan soal pintar dan tidak loh ya, sering baca apa tidak. Kalau yang sering baca, dia akan menyampaikan sesuatunya dengan terstruktur, tertata, dan orang senang. Itu bedanya. Beda dengan kalau orang sekarang kan agak susah untuk senang, nggak terlalu senang baca gitu ya. Paling bacanya status orang atau WA gitu ya. Tapi bukan baca berita. Seorang penyiar sebenarnya harus menguasai semuanya. Karena apa? Maunya pendengar, penyiar itu well informed, sumber informasi. Jadi seorang penyiar itu diharuskan sebenarnya harus pintar. Gitu. Makanya terus kemudian nggak boleh cepat puas.
Anak-anak sekarang kadang-kadang mohon maaf sangat cepat puas. Begitu sudah merasa biasa siaran di radio, sudah merasa hebat, dan itu nggak boleh terjadi. Mati. Saya sudah 30 tahun di radio sampai hari ini masih belajar. Saya seneng. Oh, ketika saya karena sekarang ada YouTube ya, jadi udah anak-anak sekarang caranya begini ya, ngikuti saya. Saya nggak malu belajar, meskipun kalau boleh dibilang senior ya. Tapi saya nggak malu untuk kemudian eranya sekarang begini ya, karena orang selalu berbeda era mas. Kalau dengan gaya saya mungkin orang udah gak seneng, tapi begini ya, saya kadang ngikuti. Yang ngikuti dengan tren yang sekarang. Ya, betul, saya selalu pelajari terus tren yang terbaru apa. Baik. Dan mudah-mudahan ini menyemangati Mas Kevin untuk di profesi apapun, nggak boleh cepat puas, belajar terus. Ya, baik. Terima kasih Pak sekali lagi. Sama-sama. Luar biasa teman-teman, pada pagi hari ini, di kesempatan ini kita bisa belajar bersama dengan seorang Pak Anton. Jadi di mana kita harus, jadi yang pertama harus banyak belajar untuk menambah wawasan ya Pak. Lalu juga bagaimana radio bisa bertahan di tengah gempuran media yang modern saat ini. Jadi harus bisa melihat perkembangan zaman, menyasar pendengar juga, bisa melihat pasar pendengar ya Pak. Dan juga untuk tidak mudah cepat puas dengan pencapaian yang kita capai dan terus belajar sampai kapanpun ya Pak. Belajar tidak mengenal batasan. Betul. Demikian ya Pak. Ya baik lagi, terima kasih Pak Anton untuk kesempatannya. Sukses ya. Ya amin. Teman-teman sukses. Dan juga untuk teman-teman SMA Sudarso. Ada pesan yang disampaikan. Sukses untuk teman-teman Sudarso, terus belajar ya, nggak boleh cepat puas. Karena tantangannya semakin berat ke depan. Jadi di tangan kalian lah masa depan Indonesia kan kita bisa pertahankan dengan semangat yang bagus supaya kita nggak kalah dari negara-negara lain. Sukses. Demikian tadi sahabat dan teman-teman semuanya wawancara kelompok kami yang kami buat untuk memenuhi tugas prakarya dan kewirausahaan atau PKWU dengan guru pengampunya adalah Ibu Elis. Akhir kata, saya Kevin Arindoko Putra dan Benedictus Yulianto mewakili kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, Yohanes Febrian dan Diki Hermawan, mohon undur diri. Terima kasih untuk kesempatannya, dan sebagai penutup saya tutup dengan sebuah pantun. Cuci tangan agar bersih, jaga diri agar sehat selalu. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Pak. Sama-sama.